Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu masih ke pelajaran ke-7 tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, sebelum masuk materi kita harus tahu nih apa itu 9 akhlak utama. Yang pertama apa nak? Yang pertama ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Nah, itu adalah 9 akhlak utama. Setelah kita membahas 9 akhlak utama, kita harus berdoa dulu nih nak, untuk sebelum memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa. Doanya apa nak? Doanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasuluh rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa amalan sholihan. Nah, itu adalah doa sebelum belajar. Setelah kita membaca doa sebelum belajar, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa nak? Yang pertama anak-anak Ustadz harus bisa menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Yang kedua apa nak? Yang kedua anak-anak Ustadz harus mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga apa nak? Yang ketiga anak Ustadz juga harus bisa menyebutkan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Yang keempat anak-anak Ustadz bisa menyebutkan mukjizat yang ada di dalam diri Rasul Ulul Azmi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya setelah kita membahas tujuan pembelajaran, kita harus tahu nih apa isi materi kita. Isi materi kita yang pertama itu pengertian Rasul Ulul Azmi, yang kedua sifat-sifat Ulul Azmi, yang ketiga Rasul Ulul Azmi, yang keempat mukjizat yang ada di dalam diri Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, lanjut kita ke pengertian Ulul Azmi. Pengertian Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul itu artinya apa nak? Rasul itu artinya utusan. Ulu artinya apa nak? Ulu artinya yang mempunyai. Al-azmi artinya kemauan yang teguh atau kuat. Jadi kalau kita gabungkan kesemuanya, dapatlah suatu istilah Rasul Ulul Azmi itu, yaitu utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat untuk taat beribadah kepada Allah dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Nah, Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi ini ada 5. Nanti setelah ini kita bahas tentang nama-nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Namun setelah kita bahas pengertian Rasul Ulul Azmi, kita harus tahu nih apa sifat-sifat Ulul Azmi tersebut. Yang pertama apa nak? Yang pertama itu memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Itu adalah sifat-sifat Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, senantiasa mohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Nah, yang terakhir memiliki keazaman. Keazaman itu artinya semangat yang kuat dan kokoh yang tinggi semasa berdakwah. Nah, itu adalah sifat-sifat Ulul Azmi. Dan yang ketiga, masuk poin yang ketiga, yaitu Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama apa nak? Yang pertama Nuh alaihissalam, yang kedua Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Musa alaihissalam, yang keempat Isa alaihissalam, dan yang kelima Muhammad SAW alaihi wasallam. Selanjutnya setelah kita membahas Rasul Ulul Azmi, yang poin yang keempat yaitu mukjizat yang ada di dalam diri Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Yang pertama itu apa nak? Yang pertama itu Nuh alaihissalam. Nah,
Nabi Nuh itu bisa, mukjizatnya itu bisa membuat perahu yang sangat besar. Nah, yang kedua apa nak? Yang kedua Ibrahim alaihissalam. Dia itu tidak hangus terbakar ketika Raja Namrud ingin membakarnya. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya itu yaitu sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar dan dapat membelah laut merah menjadi jalan. Yang keempat Isa alaihissalam. Isa alaihissalam dapat membuat burung dari tanah menjadi hidup, menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, Nabi Isa ini maksud menghidupkan orang sudah mati, bukan melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghidupkan dan mematikannya. Nah, Nabi Isa ini maksud bisa menghidupkan orang mati itu orang itu cuma hidupnya sesaat, habis itu mati. Maksud hidup itu dengan tujuan orang itu memberi penjelasan tentang kebenaran. Nah, itu adalah maksud dari bisa menghidupkan orang mati. Tapi kalau orang hidup, orang mati terus hidup sampai puluhan tahun, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya hak tentang itu. Selanjutnya Muhammad SAW. Muhammad SAW ini ialah mukjizatnya itu kitab suci Al-Qur'an. Nah, kita bahas tentang Nabi Nuh alaihissalam nih nak. Kita bahas Nabi alaihissalam. Nabi Nuh ini berdakwah kepada umat yang keras kepala. Umat Nabi Nuh ini adalah keturunan Qabil. Qabil itu siapa nak? Qabil itu adalah anak Nabi Adam. Nabi Nuh ini senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang ingkar dan tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Nuh alaihissalam mukjizat, yaitu yang Ustaz bilang tadi, dapat membuat perahu yang sangat besar. Yang dapat menyelamatkan umatnya yang taat dan hewan-hewan ketika banjir bandang. Pada saat itu pas bertepatan dengan banjir, makanya Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar. Selanjutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini penjelasannya seperti apa nak? Kok bisa tidak hangus terbakar? Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada siapa nak? Kepada Raja Namrud dan rakyatnya. Raja Namrud dan rakyatnya senantiasa menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengajak Raja Namrud dan rakyatnya untuk bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Ustaz bilang tadi, tidak hangus terbakar ketika Raja Namrud ingin membakarnya. Selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa apa nak penjelasannya? Nabi Musa ini berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel. Raja Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan yang layak untuk dipuja. Selanjutnya Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun agar bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi nak? Yang terjadi ialah Raja Fir'aun itu menolaknya mentah-mentah. Menolaknya. Dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun itu, inilah yang Ustaz bicara yang Ustaz sebutkan tadi mukjizatnya dalam berdakwah itu Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Musa sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah laut merah menjadi jalan. Selanjutnya Nabi Isa. Nabi Isa apa nak? Nabi Isa penjelasannya, Nabi Isa ini berdakwah kepada Bani Israel yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa ini mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dakwah Nabi Isa alaihissalam ini ditentang oleh para pemimpin Bani Israel pada waktu itu. Nah, dalam berdakwah itu Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat dapat membuat burung dari tanah menjadi hidup dan menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang yang sudah mati. Menghidupkan orang sudah mati sudah Ustaz jelaskan seperti apa tadi. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah Rasul yang paling terakhir. Tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad ini berdakwah menyebarkan agama Allah. Agama Allah apa nak? Agama Allah ya agama Islam.
Dalam berdakwah itu Nabi Muhammad diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Karena apa nak? Karena di dalamnya berisi petunjuk, pedoman, serta pengetahuan yang dapat digali kebenarannya terus-menerus sepanjang masa. Nah, itu adalah mukjizat yang ada di dalam diri Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Selanjutnya, setelah kita membahas mukjizat yang ada di dalam diri Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, selesailah kita materi Nabi dan Rasul mendapat gelar Ulul Azmi tersebut. Nah, selanjutnya evaluasi nih nak. Evaluasi yang pertama itu tuliskan apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, tuliskan sifat-sifat Ulul Azmi. Yang ketiga, tuliskan nama Nabi atau Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Dan yang keempat, tuliskan mukjizat Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, itulah tadi pembahasan kita. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.